Oke teman-teman, mohon maaf, saya batuk-batuk terus, jadi mungkin kalau agak terganggu mohon maaf ya. Terus kemudian nanti akan saya pause juga sedikit supaya istirahat, karena kalau saya non-stop nanti mungkin akan batuk-batuk terus, jadi nanti akan ada skip-skipnya. Oke ya, kita masuk ke yang basic dari pertemuan bioteknologi, yaitu yang P2. Untuk masuk ke pembahasan mengenai terapi gen, ya, kemudian produksi insulin dan sebagainya, maka kita harus ketahui dulu bahwa teknologi tadi itu merupakan bioteknologi. Nah, kita harus breakdown lagi dari bio ini itu ada apa saja. Bio yang akan kita manfaatkan untuk bioteknologi ini ada makhluk hidup, kemudian kita juga harus tahu apa itu sel, kemudian protein, dan informasi genetik. Yang termasuk dalamnya nanti ada dogma sentral biologi molekuler, seperti itu ya. Ya, untuk masuk ke pembahasan, maka pertama kali kita akan bahas mengenai sel, yaitu satuan unit terkecil dari kehidupan. Satu unit terkecil yang kita bisa bilang dia hidup, kayak gini ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan sel. Nah, gambarnya adalah seperti ini. Jadi intinya yang kita bahas kemarin itu adalah tubuh kita itu sebetulnya terdiri atas berbagai macam jenis sel yang saling bekerja sama satu sama lain. Ini seperti Indonesia, ini ada Pulau Jawa atau Jawa Barat, ini Jatim, ini Jateng, ini Aceh misalnya, ini Papua, ini Medan, Makassar, dan lain-lain ya. Nah, satu kesatuan organisme yang kita ketahui ini ya, kesatuan dari berbagai macam sistem organ adalah kita sebut dengan organisme yang kita katakan dia adalah manusia. Manusia ini terdiri dari berbagai macam sistem organ seperti provinsi di Indonesia ya, ada organ pankreas ya, kemudian otak, sistem organ, kemudian ada ginjal dan sebagainya. Kemudian ketika kita breakdown lagi, itu nanti adalah seperti ini. Dari organisme menjadi sistem organ, kemudian semakin kecil lagi ada organ. Organ ini merupakan kumpulan dari jaringan, dan jaringan merupakan kumpulan dari sel-sel yang memiliki satu kesamaan fungsi. Lebih kecil lagi nanti ada organel dari sel, dan lebih kecil lagi nanti akan ada material genetik, lebih kecil lagi ya. Nah, kita nanti akan fokus di sel ini, kemudian di material genetik yang paling mendasari apa fungsi dari suatu organisme, karena ada yang kita sebut dengan organisme multiseluler seperti contohnya manusia, kemudian ada yang kita sebut dengan uniseluler yang dimana dia hanya satu sel itu sudah hidup. Nah, biasanya ini organisme prokariot biasanya ya. Nah, kemudian kita lihat secara ukuran yang tadi ya, bahwa kita lihat di sini ada organisme ya, kemudian di sini ada sel yang ukurannya sekian, semakin kecil lagi ada organel ya, yang organel itu juga mirip ukurannya dengan bakteri, semakin kecil lagi ada virus, kemudian ada protein dan sebagainya hingga sampai ke atom. Ya, ini merupakan diagram skematik sistem dari tubuh kita hingga sampai ke yang paling kecil atom ya, berdasarkan ukurannya ya. Kemudian ada organisme lain seperti sel tumbuhan juga ada. Nah, kemudian
Selanjutnya, setelah kita tahu bahwa sel itu merupakan basic unit of life, di mana yang ukuran-ukuran tadi ini di bawah sel itu, kecuali ini ya, bakteri ini, maka sebetulnya yang ini tuh dia tidak hidup karena bukan merupakan basic unit of life. Sedangkan sel ini paling kecil itu yang kita sebut dengan smallest basic unit of life, dan sel ini yang kita katakan tadi, yang mana tadi, nah yang ini ya, sel ini bisa berupa multiseluler atau uniseluler, atau itu kan dari berapa jumlah sel penyusun organisme tersebut. Kalau multiseluler ada banyak sel-sel yang menyusun menjadi satu organisme, atau organisme itu sendiri yang hanya terdiri atas satu sel atau uniseluler, itu berdasarkan jumlah sel penyusunnya. Tetapi ketika kita bicara lagi secara detail mengenai organel yang ada di dalamnya, kita bisa kelompokkan menjadi dua, eukariot dan prokariot. Eukariot itu yang memiliki inti sel, dengan prokariot yang tidak. Kita lihat yang eukariot contohnya adalah pada mus musculus, gastric mucosa, mucosa pada mus musculus. Kita lihat penampang histologisnya, kemudian kita lihat antara satu jenis selnya saja, contohnya sel parietal dan shift cell. Di sini kita lihat ada ciri khas spesifik atau sel mucosa atau sel endokrin. Nah, satu spesifik yang benda di tengah ini, organel di tengah ini, yang kita sebut dia dengan nukleus. Sama juga pada manusia kita kenal dengan limfosit. Di sini ada nukleusnya. Nanti kalau teman-teman lihat lagi, didetailkan lagi, ada neutrofil, eosinofil dan sebagainya, itu juga nanti ada yang mirip-mirip tapi bentuk nukleusnya beda. Nah, kemudian ada ini intestinal epithelial cell, sel-sel epitel pada intestin. Atau kita lihat di sini ada nukleusnya. Ya. Di sini juga sama, ada nukleus. Ya, intinya adalah organisme ini dikarakterisasi secara khas memiliki suatu nukleus di dalam selnya, dalam setiap selnya. Oke, untuk organisme yang kedua, karakteristiknya ternyata tidak ada nukleus. Nah, setelah kita breakdown lebih lanjut, ternyata pada organisme yang kedua ini tergabunglah di situ antara ada yang namanya ribosom, kemudian material genetik dan sebagainya, itu tersebar dalam satu sitoplasma bercampur. Ya, kemudian setelah yang kedua kita karakterisasi, maka ternyata terdapat material genetik pada sel ini, tetapi hanya pada inti sel di dalam sini. Di sini, ya. DNA dari sel tersebut ada di dalam sini. Selain dari mitokondrianya ya, ada dari inti sel, ada dari ada dari mitokondria nanti di belakang. Nah, sekarang kita punya, sekarang kita punya dua jenis sel. Yang pertama dia punya nukleus seperti ini. Yang kedua dia punya dia tidak punya nukleus. Maka kita sebut tadi dengan eukariot yang memiliki nukleus di dalam inti sel, di dalam sel tersebut. Kemudian yang tidak ada kita sebut dengan prokariot. Sehingga kita bisa bedakan antara kedua jenis sel tersebut menjadi sel prokariot dan sel eukariot, di mana perbedaan utamanya adalah keberadaan nukleusnya. Pada sel prokariot itu tidak ada nukleus, maka ada material genetik berupa plasmid dan nukleoid ini
tersebar di dalam langsung sitoplasma dari sel tersebut. Kemudian untuk yang nukleus, untuk yang material genetik dari sel eukariot ini, dia terdapat di dalam nukleus dan juga mitokondria. Tetapi bedanya dalam mitokondria ini bentuknya adalah plasmid dan juga berasal dari ibu. Seperti itu. Ya. Kemudian yang lain-lain ada fungsi-fungsi dari setiap organel yang dimiliki oleh sel tersebut. Ya. Nah, teman-teman bisa baca-baca sendiri ini untuk recall knowledge-nya ya. Silakan, apa fungsi dari ribosom, apa fungsi dari maaf ya. Apa fungsi dari plasma membran sel, ada apa fungsi dari sitoplasma, apa fungsi dari retikulum endoplasma dan sebagainya. Ya, kemudian selanjutnya blueprint of life. Kita tahu bahwa tadi ada satu sel yang merupakan unit basic dari suatu kehidupan, maka di dalamnya ada yang tidak kalah penting, yaitu blueprint, yaitu cetak biru kehidupan, yang kita sebut nanti dia adalah DNA. Ya, dimana dari organisme yang kita lihat tadi ini, manusia ataupun nanti ada prokariot yang satu sel ya, tapi kita masuk di sini contohnya manusia, kita perkecil lagi sampai satu unit terkecil yang kita sebut dengan sel. Kemudian setelah kita perkecil lagi, maka di dalam sel kita ada suatu yang kita sebut dengan nukleus, dan yang kedua adalah mitokondria, yang mana keduanya memiliki material genetik yang kalau pada nukleus utamanya di sini adalah untuk tumbuh kembang kita secara spesifik dan berbagai macam mekanisme fisiologis yang ada di dalam tubuh kita, ya, mengatur ciri-ciri tubuh dan sebagainya, jenis kelamin dan sebagainya. Kita memiliki suatu material genetik yang terangkum dalam bentuk kromosom yang berjumlah 46 atau 23 pasang. Ya. Kemudian di setiap mitokondria yang kita miliki itu ternyata ada juga human mitochondrial DNA-nya, ya. Yang ini biasanya dari ibu kita. Oke, selanjutnya ini adalah organisasi dari material genetik yang ada di dalam tubuh kita, dimulai dari kromosom kita yang ternyata ketika kita uraikan kembali merupakan gabungan antara pilihan tali-tali yang terdiri atas serat kromatin, yang serat kromatin itu juga merupakan gabungan antara nukleosom yang merupakan gabungan dari berbagai macam histon, banyak histon yang merangkai pilihan kayak tali DNA kita. Kalau kita kembalikan lagi DNA kita yang seperti tali kemudian dipilin, kayak dikemas menjadi lebih gegas di protein histon, kemudian protein histon ini nanti akan membentuk nukleosom yang akan bergabung menjadi seperti serat kromatin, kayak tali kayak gitu ya, tali yang tambang gitu, kemudian akan berpilin-pilin menjadi kromosom. Nah, untuk melakukan suatu ekspresi gen, maka prosesnya adalah yang teman-teman tahu, nanti kita masuk ke dogma sentral biologi molekuler. Maka untuk mengekspresikan DNA yang ada di sisi sini, itu kita harus buka dulu DNA-nya. Jadi tidak bentuk kromosom langsung kita ekspresikan, enggak. Tapi ada mekanisme-mekanisme yang harus dimiliki oleh tubuh untuk menguraikan dan membuka
DNA ini dibuka menjadi single strand, yang tadinya double strand kemudian kita buka menjadi single strand, sehingga gen-gen yang ada dalam DNA bisa dibaca. Kayak gitu ya. Kemudian kalau yang untuk organisme prokariot seperti bakteri itu lebih mudah lagi, karena sudah tergabung satu dengan sitoplasmanya, dan biasanya kita lebih akan memanfaatkan yang bagian plasmid yang lebih mudah lagi. Biasanya untuk plasmid ini adalah fungsinya untuk lebih ke adaptifnya, sedangkan kromosom atau nukleosom yang ada di dalam prokariot ini biasanya lebih ke hidup, untuk kehidupannya aja, fungsi-fungsi kehidupannya. Oke, kemudian kita breakdown lagi material genetik yang ada di dalam tubuh kita atau tubuh prokariot, maka ternyata material genetik itu terdiri atas beberapa macam basa nitrogen ya, yang kita sebut dengan nukleotida. Dan setiap nukleotida tadi, basa nitrogen tadi itu ada beberapa macamnya, yaitu adenin, timin, guanin, dan sitosin. Ini sebetulnya recall knowledge aja, jadi teman-teman juga kalau nggak penting silakan skip aja ya, kalau penting ya monggo sambil di simak aja. Dan keduanya nanti akan saling berpasangan, guanin dengan sitosin, adenin dengan timin, T dengan A, C dengan G ya, seperti itu. Maka kita sebut dia dengan base pairs atau pasangan basa ya. Kemudian dari pasangan basa ini ternyata yang menghubungkan antara backbone-nya dari si DNA kemudian dengan basa nitrogen, ternyata kita ingin lihat satu unit terkecilnya lagi yang kita sebut dengan nukleotida, yang bentuknya seperti ini kanan ya. Kata kita breakdown lagi, ternyata dari basa nitrogen tadi dia terikat dalam sugar atau gula, kemudian gugus fosfat ya. Jadi ada basa nitrogen, ada gula, dan ada gugus fosfat yang menjadi satu building block dari nukleotida ini ya. Kalau T juga sama, nanti nitrogen base-nya dia A atau T atau C atau guanin dan sebagainya ya. Jadi intinya adalah ketika kita sederhanakan lagi, nanti setiap satu nukleotida adalah terdiri atas 3 macam bagian, yaitu gugus fosfatnya, kemudian gula sugar, tetapi pentosa ya, gula pentosa bukan gula heksosa. Kalau kayak glukosa dan lain-lain yang bentuknya seperti ini ya teman-teman, kalau masih ingat bentuk gula seperti ini, dia kan gula heksosa sebenarnya. Kalau yang pentosa tom C-nya sini ada 5. Jadi ini pentosa bukan heksosa ya. Oke, dan yang ketiga adalah basa nitrogen itu sendiri. Dia adenin, timin, sitosin maupun guanin ya. Ini adalah satu building block dari nukleotida. Oke, A, T, C, G. Kemudian ini ada di dalam DNA. Nah, lalu apa yang terjadi ketika di dalam RNA? Maka perbedaannya adalah di dalam RNA tidak ada timin, karena terdapat perbedaan struktur di bagian sisi sininya. Metil di sini ganti dengan hidrogen ya. Maka pada RNA itu adanya ACUG, bukan ACTG. Ini di DNA. Kalau yang ACUG itu di RNA, karena di RNA ini dia terdiri atas urasil
bukan timin, seperti itu ya. Kalau yang lainnya sama ya, pentosa sugar dan gugus fosfat ya. Kemudian ini merupakan perbedaan dari DNA dan RNA secara umum. Nanti teman-teman juga bisa lihat di sini, termasuk konformasinya yang double helix, kemudian yang RNA yang hanya terjadi dari satu untai saja, kalau DNA dua untai ya. Oke, kemudian selanjutnya kita masuk ke ekspresi gen. Oke, saya pause dulu sebentar untuk minum.